Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyaka nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Ali Imran ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fasbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan, lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Dan sabda Nabi Muhammad SAW, an Abi Musa anin Nabi SAW qala, innal mu'mina lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah wa syabbaka asabi'ah. Dari Abi Musa, dari Nabi SAW, beliau bersabda, sungguh sebagian mukmin kepada sebagian mukmin lainnya seperti bangunan yang menguatkan sebagian dengan sebagian lainnya, dan beliau menyilangkan jari-jarinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tidak ada kekuatan lain yang mampu menyatukan orang-orang beriman kecuali Allah, termasuk Rasulullah SAW tidak akan mampu meski seandainya beliau memiliki dan memanfaatkan harta sepenuh bumi. Umat Islam mestinya sangat bersyukur bahwa Allah telah menjadikan mereka sebagai umat yang satu dengan berusaha menjaga persatuan dan kesatuannya. Namun yang terjadi bahkan sebaliknya. Sebagian pengikut agama ini telah menjadikan umat berpecah belah menjadi beberapa golongan dan masing-masing merasa bangga dengan golongannya. Ada 5 hal dalam menjaga persatuan dan kesatuan. 1. Menyamakan visi keimanan, yakni menghambakan diri kepada Allah dan meninggalkan tauhid. Manusia harus menyadari bahwa dirinya adalah hamba Allah yang mestinya merasa terhormat, bisa melaksanakan apa saja yang menjadi kehendak Allah. Jika manusia berbuat demikian, maka setiap orang Islam akan berebut untuk beramal soleh seperti yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, hindari perselisihan dan perbedaan pendapat yang mengarah ke perpecahan. Memang ada orang yang mengatakan bahwa perbedaan itu adalah rahmat. Namun pandangan yang demikian itu tidak benar. Manusia itu senantiasa berselisih pendapat, kecuali orang-orang yang diberi rahmat. Artinya, mereka yang selalu berselisih itu tidak mendapatkan rahmat Allah. Untuk itu menghindari perselisihan pendapat hendaknya lebih diutamakan. Yang ketiga, jika terjadi perbedaan pendapat di antara orang-orang beriman, maka Allah menuntun umat Islam untuk mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal ini maksudnya mengembalikannya kepada pedoman kita, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi Muhammad SAW berpesan bahwa kita tidak akan tersesat selama-lamanya bila kita berpegang teguh kepada keduanya. Yang menjadi masalah adalah banyak di antara umat ini yang tidak mengenal Al-Quran dan As-Sunnah, sekalipun mereka telah puluhan tahun memeluk agama Islam, namun mereka tidak terbiasa mempelajari tuntunan Islam, sehingga yang mereka amalkan dalam kehidupan sehari-hari jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ajaran Islam. Yang keempat, menyadari bahwa menjaga persatuan dan kesatuan itu hukumnya wajib.
Kesadaran ini akan menjadi kekuatan pengendali dari tiap individu muslim untuk tidak berbuat sesuatu yang berpotensi menimbulkan konflik, apalagi berpotensi menimbulkan perpecahan. Merasa berdosa jika amalnya menimbulkan pro dan kontra yang susah dipertemukan. Merasa risau jika pendapat, ucapan, dan amalnya menimbulkan perpecahan di kalangan umat Islam. Dengan sadar, dia akan meninggalkan amal-amal sunnah yang berpotensi menimbulkan perpecahan demi menjaga persatuan dan kesatuan umat. Yang kelima, menghormati perbedaan yang muncul. Jangan sampai muncul anggapan bahwa orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita adalah musuh yang harus diwaspadai. Sikap seperti ini akan memicu terjadinya konflik karena menunjukkan bahwa mereka telah kehilangan rasa persaudaraannya. Sayyidina Abu Bakar dan Umar bin Khattab pernah beberapa kali berbeda pendapat, namun keimanan mereka yang kuat menyebabkan mereka selalu mengedepankan jiwa persaudaraan mereka. Oleh karena itu, kita harus mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, memahami dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan niat ikhlas karena Allah semata, kita berharap untuk diberi kemudahan beramal dengan amalan yang mendatangkan manfaat bagi terjalinnya persatuan dan kesatuan umat Islam. Sekian, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.